Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini di pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan mengenai hadis. Pertemuan pertama kemarin menjelaskan mengenai Al-Quran, dan yang kedua ini mengenai hadis. Apa sih hadis itu? Hadis adalah setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum maupun sesudah diutus menjadi Rasul. Yang pertama, maksudnya perkataan di sini adalah segala perkataan yang pernah diucapkan Rasulullah dalam berbagai bidang, dalam bidang syariah, akhlak, akidah, maupun pendidikan. Yang kedua, perbuatan Rasulullah terhadap peraturan syara yang belum jelas teknis pelaksanaannya, seperti halnya jumlah rakaat, cara mengerjakan haji itu gimana yang benar, cara berzakat, dan lain-lain. Yang ketiga, takrir itu keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan. Misalnya Rasulullah melihat sahabatnya melaksanakan sholat qabliyah sebelum sholat maghrib. Di situ Rasulullah diam, tidak mencegahnya, juga tidak mengiyakan, pokoknya diam. Itu namanya takdir. Selanjutnya, sifat keadaan dan himah. Sifat Nabi yang dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah, baik mengenai sifat jasmani maupun moralnya, itu juga sunnah sifat-sifat Nabi. Terus silsilah nasabnya, nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh sejarawan. Terakhir, keinginan, himah, keinginan Nabi untuk melaksanakan seperti halnya dalam itu Rasulullah menginginkan puasa pada tanggal 9 Muharram. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, memerinci ayat Al-Quran yang mujmal. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Di sini keumuman ya, bukan keumuman. Mohon maaf tipe. Keumuman ayat Al-Quran. Yang pertama, menguatkan atau mengukuhkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, di sini menguatkan lagi. Ketika di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai hukum, di sini dalam hadis dijelaskan lagi. Misalnya di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini diperkuat lagi oleh hadis riwayat Al-Bukhari. Kan tadi di Al-Quran sudah dijelaskan, di sini dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang berbunyi qala akhbirni ma faradallahu alayya minasyami faqala sallallahu alaihi wasallam syahra ramadhana ila an tatawwa syai'a. Artinya, sahabat bertanya, kabarkan kepada saya apa yang diwajibkan bagi saya untuk puasa. Itu sahabat bertanya. Rasulullah menjawab, puasa bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan itu puasa sunnah. Selain bulan Ramadan itu tadi sudah dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 2 itu diwajibkan atas orang-orang yang belum kamu agar kamu bertakwa untuk menjalankan puasa. Dan di sini dalam hadis riwayat Al-Bukhari itu juga dijelaskan wajibnya puasa Ramadan. Selain puasa Ramadan itu sunnah.
Selanjutnya untuk menguraikan atau menjelaskan, merincikan ayat global atau mujmal. Sini kan banyak ayat memerintahkan untuk menjauhi atau melakukan. Al-Quran yang sifatnya umum, belum terinci. Ayat Al-Quran memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu perbuatan, namun belum ada ayat yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakannya. Nah, di sini dijelaskan selain di Al-Quran itu yang belum jelas, maka dijelaskan dengan hadis. Misalnya, perintah melaksanakan sholat. Perintah melaksanakan sholat ini diperintahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan di beberapa surah ayat yang lainnya. Namun, tidak ada satupun ayat yang menjelaskan mengenai bagaimana cara melaksanakan sholat. Nah, di sini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, yang artinya sholatlah kalian semua sebagaimana kalian lihat aku sholat. Nah, jadi di Al-Quran kan itu tidak ada satupun ayat yang menjelaskan mengenai tata cara bagaimana sholat itu gimana sih. Tapi Rasulullah di sini Rasulullah bersabda, Rasulullah menjelaskan sholatlah kalian sama seperti apa yang saya lakukan gitu. Jadi dalam Al-Quran itu belum ada dan dijelaskan sama hadis. Jadi hadis itu pelengkap. Selanjutnya menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di Al-Quran. Di sini misalnya haram memakan burung yang berkuku tajam, haram memakai cincin emas bagi kain dan kain sutra bagi laki-laki, ya kan? Menggunakan emas itu kan haram. Di Al-Quran ini tidak ada, tapi ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Misalnya yang berbunyi gini, kullu dinamin nabin min sibai fa'akuhu haramun. Setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram, hukumnya haram. Kucing haram, anjing haram, babi haram, semua itu bertaring. Selanjutnya membatasi keumuman ayat Al-Quran. Banyak perintah di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan berlaku secara umum seluruh manusia atau umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, sehat maupun sakit, sedang bepergian maupun di rumah, dan lain-lain. Rasulullah mengkhususkan misalnya Allah memerintahkan seluruh orang beriman untuk melaksanakan sholat Jumat. Di sini terdapat dalam Quran surat Al-Jum'ah ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Berdasarkan ayat tersebut, sholat Jumat merupakan kewajiban bagi seorang muslim laki-laki balik, berakal, dan mukim tanpa kecuali. Bahkan Rasulullah memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan dianggap kelompok yang mengingkari agama. Jadi jangan sembarangan meninggalkan sholat, apalagi sholat Jumat. Ya sholat semua, sholat wajib 5 waktu itu jangan sampai ditinggalkan. Sama sholat Jumat bagi laki-laki, tambahan sholat Jumat bagi laki-laki. Apabila ada udzur ya nggak apa-apa, misalnya hujan deras yang membahayakan, terus kita lagi sakit parah, itu nggak usah sholat Jumat, nggak apa-apa. Di sini dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud yang artinya Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim kecuali 4 orang, hamba sahaya yang dimiliki perempuan,
anak kecil, dan orang sakit. Perempuan itu tidak wajib. Orang sakit juga tidak wajib. Di sini Allah mengutus Rasulullah untuk menyampaikan dan memberikan penjelasan Al-Quran kepada umat manusia agar mudah dipahami dan merenungkan isi kandungannya, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat An-Nahl yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Sekian dan terima kasih. Semoga kalian selalu bahagia, selalu dilimpahkan keberkahan, sehat, dijauhkan dari mara bahaya, bala apapun itu. Oke, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.